budaya. Menurut John Alexander, kelompok ini terdapat perbedaan budaya di antara anggotanya yang mencakup perbedaan dalam hal kewarganegaraan, kebangsaan, bahasa, jenis kelamin, posisi pekerjaan, umur, dan kemampuan. Menurutnya, perbedaan budaya memberikan pengaruh terhadap fungsi kelompok untuk mencapai tujuannya. Dan perbedaan budaya yang paling penting mengelompok atau berkumpul pada 3 wilayah. Yang pertama, individualisme, kolektivisme. Budaya di dunia cenderung berorientasi pada dua arah, individualis atau kolektif. Anggota kelompok yang berasal dari latar belakang budaya individualis cenderung memandang diri mereka independen, dan mereka akan memprioritaskan tujuan mereka sendiri daripada tujuan kelompok. Sebaliknya, anggota kelompok yang berasal dari latar belakang budaya kolektif cenderung memandang diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok atau komunitas, dan mereka akan memprioritaskan tujuan bersama daripada tujuan pribadi. Yang kedua, pemahaman diri, yaitu bagaimana anggota kelompok berpikir mengenai diri mereka. Dalam hal ini terdapat dua tipe umum, yaitu independen dan interdependen. Jika seorang anggota kelompok berpikir mengenai dirinya dengan cara-cara yang bebas, maka ia akan melihat dirinya sebagai individu yang unik atau berbeda yang terpisah dari pemikiran dan perasaan orang lain. Sebaliknya, jika anggota itu berpikir mengenai dirinya dalam cara interdependen, maka ia akan lebih memfokuskan perhatian bagaimana agar ia terkait atau terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, gambaran diri, yaitu perbedaan dalam hal bagaimana anggota kelompok mengelola gambaran diri. Wajah diri adalah gambaran diri sendiri. Wajah lain adalah gambaran orang lain. Dan wajah bersama adalah pemikiran mengenai hubungan antara diri mereka dan orang lain. Adanya perbedaan budaya membutuhkan komunikasi yang efektif, tetapi komunikasi efektif inilah yang menjadi suatu yang paling sulit dicapai. Semakin heterogen budaya anggota kelompok, maka akan semakin sulit anggota kelompok berkomunikasi dalam 4 hal, yaitu yang pertama, mewujudkan partisipasi yang sama. Kedua, mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Yang ketiga, mengelola konflik tanpa dominasi. Yang keempat, berkomunikasi dengan saling menghormati. Pertunjukan komunikasi. Menurut Pacalowski dan Trujillo, anggota organisasi melakukan pertunjukan komunikasi tertentu untuk menghasilkan budaya organisasi yang bersifat unik bagi organisasi tersebut. Nah, pertunjukan di sini merupakan sejumlah tindakan anggota organisasi untuk membentuk atau menunjukkan budaya mereka, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, pertunjukan adalah sebagai wadah untuk menyatakan kehidupan organisasi, seperti pertunjukan pawang sandiwara dengan pemimpin dan karyawan yang memilih sendiri peran mereka dalam organisasi tersebut. Terdapat 4 pertunjukan organisasi. Yang pertama, pertunjukan komunikasi bersifat interaksional, yang berarti terdapat dialog antar anggota organisasi. Yang kedua, pertunjukan komunikasi bersifat kontekstual, yang artinya tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kegiatan independen, melainkan suatu kegiatan yang mencerminkan konteks dan menghasilkan konteks. Yang ketiga, pertunjukan terdiri atas babak atau episode, memiliki awal dan akhir. Namun, bagi anggota organisasi tersebut dapat mengenali setiap episode dan dapat membedakannya. Yang terakhir, pertunjukan adalah improvisasi yang terdapat fleksibilitas. Artinya, walaupun dilakukan berulang kali, mereka tidak mengulangi kegiatan tersebut lagi, begitu. Pacalowski dan Trujillo menyajikan daftar dari sejumlah pertunjukan organisasi. Yang pertama adalah ritual. Ritual merupakan sesuatu kegiatan yang diulang-ulang sehingga dapat dikenal dengan baik. Nah, ritual sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ritual personal. Hal-hal yang dilakukan secara rutin di tempat bekerja oleh satu orang anggota. Yang kedua, ritual kerja. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu anggota organisasi. Dan yang ketiga, ada ritual sosial, yang mana pertunjukan penting dalam organisasi dan tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti itu.
Nah, yang terakhir ada ritual organisasi. Di sini ritual organisasi merupakan ritual rutin yang diikuti oleh seluruh anggota seperti rapat. Nah, yang kedua ada passion, yang mana adalah cerita yang terdapat dalam organisasi tersebut yang diceritakan oleh satu orang kemudian diceritakan oleh anggota lain. Biasanya hal ini dialami oleh anggota baru seperti itu. Nah, yang ketiga ada sosial. Sosial merupakan berbagai bentuk kesopanan penghormatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama. Nah, yang keempat terdapat politik organisasi. Politik organisasi sendiri merupakan pertunjukan yang digunakan untuk memperkuat gagasan mengenai kekuasaan dan pengaruh yang mencakup perilaku pribadi dan memperkuat hubungan. Dan yang terakhir adalah enkulturasi, yaitu proses pengajaran budaya organisasi oleh salah satu anggota organisasi kepada anggota organisasi yang lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaring laba-laba. Pacanovski dan Trujillo menggunakan prinsip ilmu etnografi dalam membangun teorinya. Secara khusus, mereka mengadopsi pendekatan simbolik interpretatif yang dikemukakan Aliford Gert tahun 1973 ke dalam model teori mereka. Menurut Pacanovski dan Trujillo, jaring-jaring budaya organisasi tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui berbagai kegiatan komunikasi. Manusia sebagai anggota organisasi adalah seperti laba-laba yang tergantung pada jaring yang mereka ciptakan melalui pekerjaan bersama. Karyawan dan para manajer secara bersama-sama membuat jaring dalam organisasinya. Perusahaan Johan van Manen dan Stephen Bartley ada 4 wilayah atau domain budaya organisasi, yaitu domain pertama disebut dengan konteks ekologis, yaitu dunia fisik termasuk lokasi, waktu, sejarah, dan konteks sosial di mana organisasi berada dan bekerja. Yang kedua, domain kedua budaya organisasi terdiri atas jaringan atau disebut dengan interaksi diferensial. Domain ketiga adalah pemahaman bersama, yaitu cara bersama dalam menafsirkan pesan yang merupakan isi atau konten dari budaya yang terdiri atas gagasan, nilai, standar kebaikan, dan kebiasaan. Domain keempat yang terdiri atas ketindakan atau kebiasaan para individu.